pembagian grup ini kan udah lebih dari 2 bulan ya. Sebab buruknya koordinasi serta penyelesaian masalah di tubuh timnas U20 asuhan Indra Syafri, berimbas pada nasib buruk dua pemain keturunan muda, yaitu Dion Marks dan Tim Gaypens. Mau tidak mau, mereka harus menunggu waktu yang cukup panjang untuk debutnya bersama timnas Indonesia. Mengingat agenda pertandingan timnas Indonesia U20 sudah berakhir, gugurnya timnas U20 melaju lebih jauh di Piala Asia, membuat Dion Marks dan Tim Gaypens harus menunggu setidaknya 1 tahun ke depan. Dengan kejadian itu, mengakibatkan dua pemain keturunan muda tersebut menyesalkan atas lambatnya proses kewarganegaraan mereka. Selain dari itu, Indra Syafri dianggap sebagai pelatih yang terlalu memaksakan diri menggunakan pemain lokal Liga Indonesia. Padahal pemilihan pemain sudah dilonggarkan sepenuhnya oleh PSSI, bahkan PSSI siap menaturalisasi siapapun pemain yang dibutuhkan. Dan menariknya, alih-alih menggunakan pemain keturunan, Indra Syafri justru mencoret sejumlah pemain yang dinilai lebih berkualitas. Dan menariknya, Indra Syafri justru menggunakan pemain yang banyak diragukan publik hingga pengamat. Sebab hal itulah, Indra Syafri dianggap sebagai pelatih yang tidak peka memahami fundamental tim asuhannya sendiri, bahkan cenderung memaksakan diri. Indra Syafri juga disebut kurang pro pada pemain keturunan yang lebih mengutamakan pemain yang berkompetisi di liga lokal. Apalagi, tim besutan Indra Syafri justru didominasi pemain yang hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Menurut para pengamat, itu adalah kesalahan yang sangat mendasar dengan penuh resiko. Namun langkah berani itu tetap ia lakukan. Sebab itulah, Indra Syafri justru memperlihatkan kualitasnya yang dinilai hanya stuck di level Asia Tenggara, dan ia dinilai tidak mampu mengarsiteki tim yang sudah bersaing di Piala Asia. Hal itu berimbas pada gagal totalnya timnas U20 menuju Piala Dunia. Tidak hanya dari segi pemilihan materi pemain, bahkan strategi game plan pelatih dinilai tidak jelas. Apalagi ini adalah persaingan level Asia, hal itu sangat terlihat jelas. Buruknya permainan timnas U20 di bawah asuhan Indra Syafri. Mereka terlihat bermain tanpa arah dan tujuan yang jelas. Apalagi, permainan buruk itu justru dibawa ke level Asia. Dan menariknya, walau tidak memiliki modal dan permainan yang jelas, namun jauh hari sebelumnya, Indra Syafri mengaku optimis dapat menembus partai semifinal, dan menembus Piala Dunia. Dan faktanya, tim asuhan Indra Syafri justru menjadi lumbung hingga 6 gol. Jika kita merujuk pada permainan hancur timnas U20, 6 gol itu masih dinilai beruntung. Sebab permainan timnas U20 sangat tidak jelas. Dalam hal ini, PSSI sudah sangat totalitas memberikan segalanya pada Indra Syafri, termasuk persiapan yang sangat panjang dengan sejumlah TC hingga keliling dunia. Namun semua tanpa hasil. Bahkan permainan timnas U20 besutan Indra Syafri dianggap sangat buruk dan tidak layak bersaing di Piala Asia, apalagi hingga menembus Piala Dunia. Begitu totalitasnya PSSI demi kemajuan timnas U20. Namun kesempatan yang sangat baik tersebut dinilai justru tidak mampu dimanfaatkan oleh Indra Syafri. Lantas, apa penyebab Indra Syafri bersama tim besutannya bermain sangat buruk, walau persiapan panjang sudah dilakukan? Berikut reaksi para pengamat sepak bola Indonesia menanggapi buruknya tim asuhan Indra Syafri yang dianggap hanya membuang-buang percuma anggaran federasi. Gue sama sekali gak punya ekspektasi buat timnas ini, Mas. Magisnya Indra Syafri udah hilang. Ya cara mainnya dia ya udah gitu-gitu aja, monoton kelihatan. Kalah lawan Iran, kalah lawan Uzbek. Indra Syafri nggak ngomong apa-apa. Pemirsa, PSSI memutuskan Indra Syafri tidak lagi menjadi pelatih timnas Indonesia U20 seiring dengan hasil yang dituai skuad Garuda di Piala Asia U20 2025. Lalu tepatkah keputusan PSSI mencopot Indra Syafri sebagai pelatih timnas U20? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola M. Kusnaini atau Bungkus. Artinya dari segi pencapaian target tidak memenuhi target yang dibebankan untuk mencapai Piala Dunia. Maka konsekuensi bagi seorang pelatih adalah kehilangan jabatannya. Itu yang sekarang dialami Coach Indra karena target utamanya adalah lolos ke Piala Dunia dan tidak tercapai. Oke, target utama tidak tercapai, gagal di Piala Asia U20. Apakah murni kesalahan pelatih? Iya, kalau murni tentu banyak faktor ya, karena pelatih itu tidak sepenuhnya bisa menentukan hasil akhir, tergantung pada kesiapan atau persiapan tim, tergantung materi pemain. Nah, cuma kalau kita bicara soal materi pemain, maka sebetulnya pemain-pemain yang sudah dipilih oleh Coach Indra adalah pemain-pemain yang sebetulnya merupakan pilihan pelatih sendiri. Bahkan beberapa pemain dalam tanda petik mengorbankan kesempatan main di Liga demi timnas U20. Pemain seperti Doni, Tri Pamungkas, Mufli, itu kan di klubnya pemain yang sebelumnya reguler bermain, tapi kemudian fokus ke timnas U20
demi ambisi ke Piala Dunia. Nah, yang kedua, program atau persiapan. Nah, persiapan yang dilakukan oleh pelatih itu harus mendapat dukungan dari federasi. Menurut saya dukungan dari federasi sudah sangat bagus. TC di beberapa negara, turnamen internasional di Korea Selatan, di Jakarta sudah dilakukan juga. Jadi karena dukungan federasi sudah maksimal kalau menurut saya, maka sekarang memang menjadi tanggung jawab pelatih untuk hasil yang tidak sesuai harapan ini. Kalau materi pemain kan seperti yang saya bilang tadi, ini sudah merupakan pilihan terbaik yang dipilih oleh pelatih sendiri. Memang beberapa pemain yang diharapkan bergabung akhirnya tidak jadi bergabung ya, seperti Dion Mark, Tim Gapens. Tapi sebagian besar pemain lokal yang diinginkan oleh pelatih itu kan sudah didapatkan oleh pelatih. Jadi balik lagi, ini adalah konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelatih ketika target tidak tercapai. Karena U20 ini kan usia di mana pemain sudah masuk level senior, tidak bisa terlalu lama hanya ada di bench, hanya menjadi penghuni bangku cadangan, tapi harus rutin bermain. Ini yang saya pikir masih kurang kita miliki. Beberapa pemain kita di klubnya belum merupakan pemain reguler, dan itu yang membuat kemampuan mereka mungkin belum terasah secara maksimal. Apa yang terjadi dengan timnas Under-20 di Piala Asia kemarin? Pengamat sepak bola Roni Pangamanan menyebut PSSI harus segera melakukan evaluasi menyeluruh. Persiapan harus lebih terukur karena training camp jangka panjang timnas U20 ternyata hasilnya tak sesuai harapan. Jadi untuk ke depan federasi harus terukur melihat seperti ini. Ya, jangan terlalu banyak juga untuk keluar, tapi hasilnya tidak ada seperti ini kan. Kita sudah berbulan-bulan keluar, tapi hasilnya cuma 1 poin dan hanya 1 gol yang kita dapatkan yang melawan Uzbek ketika kalah dengan 3-1. Jadi harus ada perbaikan-perbaikan ke depan dan perlu untuk pemain diaspora. Ini membuka mata kita karena tidak cukup dengan James Raven, dengan Wilber Jardine di arah sana. Kita harus perlu ada penambahan beberapa pemain lagi. Namun hasil timnas di Piala Asia U20 Tiongkok dapat menjadi alarm bagi PSSI dalam mempersiapkan timnas senior menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Federasi diharapkan matang dan terukur mempersiapkan timnas senior karena sisa waktu ke pertandingan berikutnya lawan Australia hanya kurang sebulan lagi. Tapi kalau menurut dari Mas Oki dan Bung Gita sendiri, kekalahan dari timnas U20 yang tumbang ini sebenarnya sudah bisa terprediksi nggak sih pada saat uji coba tuh? Waktu kan sebelum mulai kan ada uji coba dulu kan? Ya, sebenarnya sih dari tahun lalu udah kelihatan ya. Tapi kan diharapkannya ada lagi nih, akan ada perbaikan. Tapi kan kita lihat uji coba di Eropa kan kita kalah terus-menerus. Terus kita menang lawan Argentina, dibilang lawan Argentina kan Argentinanya kelas 3, kelas 4 ya. Dia datang pemain nasional Argentina, pemain yang memperkuat Argentina di turnamen Korea itu kan datang dari divisi 2, divisi 3-nya mereka. Jadi bukan benar-benar tim nasional Argentina Under-20-nya. Terus lawan Korea dan Thailand kan juga kalah di turnamen itu. Di kualifikasi Piala Asia aja kan kita hanya menangnya dari Maldives, kita hanya menangnya dari Timor Leste. Itu pun kita jebol sekali lawan Timor Leste. Menangnya 3-1. Lawan Yaman juga kita hanya 1-1. Dan kemarin waktu uji coba di Sidoarjo bulan Januari itu kelihatan banget kita lawan Jordan juga keteteran, lawan Suriah apalagi kita keteteran. Ini 2 tim yang juga di Piala Asia kemarin juga tersingkir dari lawan-lawannya walaupun mendapatkan jumlah poin yang banyak dibandingkan kita. Jadi kelihatanlah gambarannya bahwa tidak ada perkembangannya pada saat ditangani tim Under-20 ditangani oleh Indra Syafri kali ini. Salah siapa? Salah siapa? Wah, salah semua lah. Bisa. Pemain harus salah, pelatih harus salah, semua harus tanggung jawab lah. Orang itu dibiayain kok, TC semua segala macam. Nah itu juga banyak yang bilang, Ya, memang jadi Bukan marah, kita kesel aja maksudnya. ini menjadi ramai karena memang banyak yang bilang udah mahal, terus hasilnya cuma segitu. Memang semahal apa sih si Under-20 ini biayanya untuk membentuk satu tim yang bagus? Bukan masalah membentuk satu tim yang bagus sebenarnya, Cing. Kalau dibilang ini kan adalah pemain-pemain terbaik yang dikumpulkan. Setelah dikumpulkan mereka dikasih fasilitas TC keluar negeri berbulan-bulan. Itu kan menghabiskan biaya besar. Kita berharap sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya memang terlihat nih mainnya seperti ini. Kan betul kata Om Gita tadi. Kita cuma berharap mereka bisa tuh ngasih perubahan di setiap pertandingan semua segala macam. Tapi ketika Piala Asia kayak ini nggak ada yang berubah nih. Gaya mainnya semua segala macam. Mainnya kayak begitu aja. Dan kelihatannya kalau dari gol-gol yang dari kita ke gawang kita itu kita kayak nonton pertandingannya. Jadi kita bukan kayak main, kayak kita nonton. Dan maksudnya gimana tuh? Kayak dia membiarkan lawan untuk melompat. Mereka tidak melompat. Ada yang mengatakan bahwa lawan lebih tinggi dari kita. Iran, Uzbekistan jauh lebih tinggi dari kita karena bola atas kita kalah. Tapi kemarin lawan Yaman, walaupun mereka nggak bikin gol, itu striker itu pendek. Adel Abbas itu pendek banget. Karena dia bisa lompat melebihi center back kita. Yang salah siapa? Ya pemain mungkin salah. Tapi kan di bangku cadangan ada pelatih, ada asisten pelatih yang harusnya bisa melakukan perubahan taktik ya. Itu yang beberapa pelatih bisa melakukan perubahan taktik. Kemudian ya kalau dicari salahnya lagi adalah kompetisi kita yang nggak jalan ya, untuk Under-20. Tapi sebenarnya kan kita ada EPA. Ada EPA, tapi EPA-nya kan nggak sejalan ke beberapa tahun yang lalu ya. Kemudian kalau kita bicara Under-20 sebelumnya tahun 2023 itu kan pemain-pemain seperti Hoki Caraka, M. Ferrari itu kan sudah malah melintang di Liga 1 saat itu. Ini kan sekarang kan Doni Tri hanya yang di Liga 1. Tapi itu pun dia bukan pilihan utama Persija. Kadek Ariel juga bukan pilihan pertama Bali United. Jadi memang levelnya memang beda dengan yang tahun 2023. Itu nggak bisa disangkal lagi. Ya, tapi sebenarnya untuk tim-tim yang ada Under-20, Under-23 gitu, sebenarnya apakah ini memang cikal bakal untuk bisa
bisa mendapatkan pemain bagus untuk jadi timnas senior nantinya atau ini? Kalau itu sebenarnya udah pasti ya, Cing. Karena kan kita timnas tuh mulai dari U17 kalau nggak salah. 15 bahkan. Iya, 15 ya. 15, 17. Ini kan yang 16 itu. iya, ini kan kalau 17 dia bagus, dia bisa jaga performanya, dia bakal naik nanti ke timnas U19. Ya. Ketika di 19 dia bagus, dia punya kesempatan ke 20, ke 23 sampai pada akhirnya nanti dia jadi pemain di timnas senior. Itu pun kalau di under 20-nya bagus. Nah, kalau dalam kondisi yang seperti sekarang, under 20 yang seperti ini kan kita bisa jadi cerminan bagaimana tim senior kita 4-5 tahun ke depan gitu. PSSI resmi memecat Indra Syafri dari jabatan pelatih Timnas U20 Indonesia. Kepastian ini diumumkan langsung oleh PSSI pada hari Minggu tanggal 23 Februari tahun 2025. PSSI memecat Indra Syafri sebab penampilan jeblok Timnas U20 di Piala Asia U20. Kita ketahui bersama, tim asuhan Indra Syafri finish di peringkat ketiga grup C. Dengan hasil 1 poin dari 3 laga tersebut, tentu sangatlah jauh dari target, bahkan juga sangat jauh dari ekspektasi, mengingat Timnas U20 asuhan Indra Syafri sudah lama dibentuk, bahkan sudah melakukan serangkaian uji coba keliling dunia, namun seolah tidak ada hasil apapun. Seperti yang diketahui, PSSI berharap Timnas U20 menembus semifinal agar bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2025. Terlepas dari hasil semuanya, Erick Thohir mengucapkan terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan Indra Syafri. Berikut ungkapan Ketum PSSI, "Saya, Wakil Ketua Umum dan para exco mengadakan evaluasi. Kami memutuskan untuk melepas Coach Indra Syafri sebagai pelatih Timnas U20. Saya pribadi dan PSSI sangat berterima kasih atas jasa dan kerja keras yang telah ditunjukkan Coach Indra selama menangani Garuda Muda, sehingga mereka memiliki prestasi juara Piala AFF U19, hingga lolos ke Piala Asia U20. Itulah kata Erick Thohir. Lebih lanjutnya, Erick Thohir menjelaskan bahwa Indra Syafri akan memahami dan menerima keputusan yang diambil PSSI. Sebab, keputusan tersebut diambil secara profesional. Erick Thohir menambahkan, Indra Syafri bakal tetap menjadi bagian dari sepak bola Indonesia. Namun keputusan untuk melepas Indra Syafri diambil secara profesional. Artinya, Indra Syafri juga bisa memahami dan menerima keputusan tersebut secara pribadi dan organisasi. Hubungan kami tetap baik. Coach Indra masih dan akan tetap menjadi bagian dari sepak bola Indonesia. Itulah ungkapan Erick Thohir. Diam, ini sekarang Indra Syafri. Oke, he's a good coach. Dia udah pernah kasih juara berapa kali. Oke, pundit macam apa yang bisa komen? 3 gol dari bola atas itu bukan salah pelatih. Pundit macam apa itu? Itu pundit sepak bola. Emang itu lucu, lawak. You make yourself look stupid, bro. And then pemain tingginya 1,8 cm lawan sepak. No, bro. Itu salah pelatih. Kalau begitu zaman Barcelona, Messi, Iniesta, Xavi, semua itu Alves, semua kecil-kecil. Dalam tim, you have team analis. Sebelum kamu lawan, kamu udah analis. Lawan kamu main seperti apa. Yang aku lihat di game itu, aku juga bukan mau salahin, itu salah tim pelatih. Ini bukan jelekin mereka. Ini kritikan dari netizen, dari pengamat sepak bola. Kan TC-nya udah banyak. TC di sini, TC di sini, TC di sini. Bahkan di Indonesia, di Bali, di Surabaya dan semuanya. Bagaimana Bung Rob? Iya, dan itu panjang, bukan 1 minggu 2 minggu. Iya kan, itu berbulan-bulan juga Mas ya kadang-kadang tuh. Nah kemarin mempersiapkan diri kita ke Shenzhen ini kan kita makan, ada uji coba juga dikasih kesempatan kan. Mestinya kan dimanfaatkan dengan baik. Uji coba mahal loh itu, coba uji coba internasional itu. Ada 3 tim dari luar. Iya, betul. Ya, dibikin turnamen itu. Jadi saya pikir setelah ini ada perbaikan yang baik, tapi ternyata ketika lawan Iran kemarin juga Mas biasa-biasa aja, nggak ada satu hal yang bagus untuk kita ini. Belum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.